Air memiliki peran paling penting dalam kehidupan setiap makhluk hidup. Indonesia memiliki potensi sumber daya air yang sangat besar, yakni mencapai sekitar 3,9 triliun meter kubik per tahun. Potensi ini bisa dimanfaatkan untuk menunjang sektor pertanian, air baku bagi masyarakat dan industri, untuk pembangkit listrik, dan lain-lain. Masalahnya, dari total potensi tersebut, Indonesia hanya bisa mengelola sekitar 25% dari total potensi air. Sehingga 75% sisanya belum bisa dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, ada risiko yang cukup besar jika potensi sumber daya air ini tidak dikelola. Beberapa di antaranya banyak potensi air yang terbuang di musim penghujan. Sebaliknya, terjadi kekeringan di saat musim kemarau. Bendungan menjadi salah satu infrastruktur penting dalam menunjang ketahanan air di Indonesia. Peran bendungan sebagai penampung air di musim penghujan dan penyuplai air di musim kemarau perlu dioptimalkan. Perancangan dan perencanaan bendungan akan menjadi topik pembahasan kita kali ini. Bersama saya, Muhammad Bagus Ansori. Untuk materi pertama adalah tentang tipe dan elemen bendungan. Apa definisi dari bendungan, waduk, dam, atau reservoir? Bendungan merupakan suatu rintangan atau penghalang yang dibangun melintang pada jalur air atau sungai untuk menampung air. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendefinisikan bendungan sebagai bangunan yang berupa tanah, batu, beton, atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, juga dapat dibangun untuk menampung limbah tambang atau lumpur. Fungsi waduk yaitu untuk menyimpan atau menampung kelebihan air di musim penghujan dan dapat dimanfaatkan di musim kemarau untuk memenuhi kebutuhan akan air, di antaranya untuk irigasi dan air baku. Waduk juga dapat berfungsi sebagai pengendali banjir. Beda tinggi muka air di hulu dan di hilir waduk dapat dimanfaatkan sebagai PLTA. Jenis bendungan dapat dibagi menjadi beberapa tipe, di antaranya berdasarkan ukurannya. Bendungan dibagi menjadi bendungan besar atau large dam. Menurut ICOLD atau the International Commission on Large Dam, bendungan termasuk bendungan besar di antaranya bendungan yang tingginya lebih dari 15 meter, diukur dari bagian bawah sampai pondasi, sampai ke puncak bendungan. Bendungan yang tingginya antara 10 meter hingga 15 meter dapat disebut sebagai bendungan besar, asalkan memenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagai berikut. Panjang puncak bendungan tidak kurang dari 500 meter, kapasitas waduk yang terbentuk tidak kurang dari 1 juta meter kubik. Debit banjir maksimal yang diperhitungkan tidak kurang dari 2000 meter kubik per detik. Bendungan menghadapi kesulitan-kesulitan khusus pada pondasinya, dan bendungan didesain tidak seperti biasanya. Sementara, semua bendungan yang tidak memenuhi persyaratan di atas sebagai bendungan besar dinamakan bendungan kecil atau small dam. Menurut kebutuhannya, bendungan dibagi menjadi bendungan ekaguna, yaitu hanya memiliki satu fungsi atau tujuan spesifik. Yang kedua adalah bendungan serbaguna, yaitu dibuat untuk beberapa tujuan, irigasi, PLTA, air baku, rekreasi, mengatur banjir, dan lain-lain.
Mayoritas bendungan besar di Indonesia adalah waduk serbaguna. Di antaranya adalah Bendungan Karangkates atau Sutami di Kabupaten Malang, Jawa Timur, di mana bendungan ini memiliki tinggi 100 meter dengan manfaat sebagai pengendali banjir, PLTA, irigasi, perikanan, dan pariwisata. Contoh bendungan serbaguna yang kedua adalah Bendungan Jatiluhur. Dengan tinggi bendungan 96 meter, Bendungan Jatiluhur memiliki manfaat sebagai penyuplai air irigasi, PLTA, pengendali banjir, air baku, perikanan, dan pariwisata. Bendungan berdasarkan penggunaannya dibagi menjadi bendungan untuk membentuk waduk atau storage dam, yaitu bendungan yang dibangun untuk membentuk waduk guna menyimpan air pada waktu kelebihan agar dapat dipakai pada saat diperlukan. Yang kedua adalah bendungan untuk memperlambat jalan air atau detention dam. Bendungan yang dibangun untuk memperlambat aliran sehingga dapat mencegah terjadinya banjir besar. Sementara bendungan penangkap atau pembelok air diartikan sebagai bendungan yang dibangun agar permukaan airnya lebih tinggi sehingga dapat mengalir masuk ke dalam saluran atau terowongan air. Bila tidak termasuk bendungan besar, disebut bendungan penangkap atau diversion weir. Digunakan untuk irigasi, PLTA, penyediaan air untuk industri, dan lain-lain. Sementara yang terakhir, apabila tujuannya untuk menangkap lumpur dan pasir, maka disebut debris dam, check dam, atau sabot dam. Berdasarkan konstruksi dan bahannya, bendungan dibagi menjadi bendungan beton, bendungan urukan batu, dan bendungan urukan tanah. Di Indonesia, mayoritas tipe bendungan yang dibangun adalah bendungan tipe urukan, karena didasarkan pada biaya dan ketersediaan material tanah dan batu yang melimpah. Bendungan urukan didefinisikan sebagai suatu bendungan yang dibangun dengan cara menimbun bahan-bahan seperti batu, krakal, kerikil, pasir, dan tanah pada komposisi tertentu dengan fungsi sebagai pengangkat permukaan air yang terdapat di dalam waduk di bagian hulunya. Berdasarkan ukuran butiran dari bahan timbunan yang digunakan, secara umum dapat dibedakan dua tipe bendungan urukan, yaitu bendungan urukan batu dan bendungan urukan tanah. Selain kedua bendungan tersebut, terdapat pula bendungan urukan campuran, yaitu terdiri dari timbunan batu di bagian hilirnya, berfungsi sebagai penyangga, sedang bagian udiknya atau hulu terdiri dari timbunan tanah yang berfungsi sebagai penyangga tambahan, terutama berfungsi sebagai tirai kedap air. Bendungan urukan dapat digolongkan dalam tiga tipe utama, yaitu bendungan homogen apabila 80% dari seluruh bahan pembentuk tubuh bendungan terdiri dari bahan yang bergradasi hampir sama. Bendungan zonal terdiri dari bendungan tirai, yaitu apabila bahan pembentuk tubuh bendungan terdiri dari bahan yang lulus air, tetapi dilengkapi dengan tirai kedap air di hulunya. Bendungan inti miring apabila bahan pembentuk tubuh bendungan terdiri dari bahan yang lulus air, tetapi dilengkapi dengan inti kedap air yang berkedudukan miring ke hilir. Dan bendungan inti vertikal apabila bahan pembentuk tubuh bendungan terdiri dari bahan yang lulus air, tetapi dilengkapi dengan inti kedap air yang berkedudukan vertikal. Yang terakhir adalah bendungan sekal apabila bahan pembentuk tubuh bendungan terdiri dari bahan yang lulus air, tetapi dilengkapi dengan dinding tidak lulus air di lereng hulunya, yang biasanya terbuat dari lembaran baja
lembaran beton, bertulang, aspal beton, lembaran plastik, dan lain-lain. Karakteristik dari bendungan urukan yaitu pembangunannya dapat dilaksanakan pada hampir semua kondisi geologi dan geografi yang dijumpai. Bahan untuk bendungan dapat digunakan batuan yang terdapat di sekitar calon bendungan. Bendungan urukan memiliki alas yang luas sehingga beban yang harus didukung oleh fondasi bendungan persatuan unit luas biasanya kecil. Pelaksanaan pembangunannya dapat dilaksanakan secara mekanis dengan intensitas yang tinggi. Bendungan berdasarkan konstruksi dan bahan yang kedua yaitu bendungan beton atau concrete dams adalah bendungan yang dibuat dari konstruksi beton baik dengan tulangan maupun tidak. Dibagi menjadi bendungan beton dengan penyangga atau concrete buttress dam, bendungan beton berbentuk lengkung atau busur concrete arch dam, dan bendungan beton kombinasi. Bendungan beton berdasar berat sendiri, concrete gravity dams, adalah bendungan yang didesain untuk menahan beban dan gaya yang bekerja padanya hanya dengan berat sendiri. Pemilihan lokasi untuk bendungan beton biasanya dipilih penampang yang sempit dan kokoh serta tidak mudah longsor. Di sekitar lokasi terdapat bahan bangunan, pasir, kerikil, batu yang cukup baik, dan cukup volumenya. Hasil perencanaan geser batuan tidak kurang dari 5 kg per cm kuadrat. Berikut ini adalah overview dan tipikal bendungan yang terdiri dari elemen-elemen bendungan. Di antaranya, 1. Area main dam atau tubuh bendungan merupakan bendungan tipe urukan. 2. Adalah PLTM. 3. Fasilitas umum. 4. Terowongan pengelak. 5. Inlet dari terowongan pengelak. 6 adalah outlet dari terowongan pengelak. 7 adalah spillway untuk mengalirkan banjir, dan 8 adalah cover dam primary. Sebelum dibangun tubuh bendungan atau main dam, aliran sungai harus dielakkan, sehingga perlu perencanaan sistem pengelakan yang dapat direncanakan dengan terowongan pengelak ataupun dengan konduit. Sistem pengelakan juga dapat dikombinasi antara terowongan pengelak dan konduit pada inlet dan outletnya. Berikut adalah elemen-elemen bendungan pada bendungan Titap di Bali. Bangunan pelengkap lain pada bendungan diantaranya bangunan fish ladder atau tangga ikan untuk menunjang migrasi, dan juga bangunan pengambilan atau intake. Untuk mengalirkan debit banjir dan menghindarkan air waduk overtopping di atas tubuh bendungan, maka diperlukan bangunan pelimpah atau spillway. Bangunan pelimpah adalah bangunan beserta instalasinya untuk mengalirkan air banjir yang masuk ke dalam waduk agar tidak membahayakan keamanan bendungan. Terdiri dari saluran pengarah, ambang penyadap, saluran pengatur, saluran peluncur, dan peredam energi di bagian hilir. Penentuan tipe pelimpah didasarkan pada kondisi topografi, kemudahan pelaksanaan, biaya, serta efektivitas dalam mengalirkan debit banjir. Berikut adalah contoh pelimpah tipe pelimpah samping.
Dan berikut adalah pelimpah tipe depan di Bendungan Jatibarang, Jawa Tengah. Berikut adalah gambar spillway tipe Morning Glory pada Bendungan Jatiluhur di Jawa Barat. Posisi pelimpah harus menumpu pada tanah asli. Dapat diletakkan di tebing pada sandaran kanan atau kiri dan tidak boleh menumpu pada tanah timbunan. Tentunya harus didesain dari fondasi dan kestabilan strukturnya. Perencanaan pelimpah dapat didesain sebagai pelimpah utama atau main spillway dan juga emergency spillway untuk mengalirkan debit air yang besar. Dan berikut adalah contoh dari pelimpah tipe Morning Glory. Untuk elevasi pelimpah didasarkan pada perhitungan kapasitas waduk, yaitu ditempatkan pada elevasi tampungan efektif. Lebar pelimpah disesuaikan dari efektivitas dalam mengalirkan banjir serta kapasitas sungai di hilir bendungan. Untuk bangunan PLTA, bangunan pelengkap terdiri dari intake, penstock, surge tank untuk meminimalisir water hammer, turbin, powerhouse, dan tile race.